Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Umi Rafiqah di pertemuan kedua informatika kelas 8. Di sini Ibu akan menerangkan tentang konektivitas internet. Maksudnya apa? Nah, ini tentang bagaimana cara dan aku perangkat gimana perangkat bisa terkoneksi atau terhubung dengan internet. Nah, di sini itu ada dua cara. Ada yang pakai jaringan kabel sama di jaringan nirkabel. Bedanya apa? Kalau jaringan kabel itu berarti bisa terhubung internet itu dengan dipasangi kabel. Nah, contohnya kayak ini. Ini contoh kabel yang bisa terkoneksi internet, namanya kabel UTP. Nah, kalau nirkabel itu artinya tanpa kabel. Nir kan artinya tanpa. Terus nah, contohnya apa? WiFi, seperti yang biasa kalian pakai sehari-hari gitu kan. Nah, kelebihan dan kekurangan jaringan kabel. Nah, kelebihannya apa? Kalau jaringan kabel itu relatif murah biayanya. Kita tinggal beli kabel terus pasang. Terus tingkat keamanannya lebih tinggi. Kalau jaringan kabel itu jarang ada yang dihack, soalnya yang terhubung ke internet itu yang dipasang kabel aja. Terus yang perangkat yang nggak dipasang kabel itu nggak bisa ngehack ke sistem kita, nggak bisa baca. Lalu performa dan stabilitas jaringan yang lebih tinggi dan lancar. Karena ini alasan kenapa ini bisa bandwidthnya lebih tinggi dan lancar, karena itu yang dapat akses internet melalui jaringan kabel itu yang dipasang kabel, yang nggak dipasang itu nggak bisa mengakses gitu. Jadi kok bandwidthnya nggak dibagi-bagi lagi, udah. Dan aku kalau pakai kabel itu relatif stabil, beda sama yang nirkabel atau WiFi. Kalau WiFi kan memancar, itu biasanya nggak stabil, lalu mudah dalam instalasi. Nah, biasanya itu tinggal pasang kabel udah. Biaya yang murah dalam investasi jaringan. Nah, kekurangannya ini kerapian yang kurang karena kabel yang berantakan. Nah, biasanya kalau banyak kabel di lantai kan berserakan kayak gitu kan terkesan kurang rapi, itu yang jadi kekurangan. Lalu jangkauan dan akses klien yang terbatas. Nah, alasannya biar ini kan yang bisa terhubung dengan internet kan yang punya atau yang udah dipasang kabel. Jadi itu kalau kabelnya sedikit ya yang perangkat yang bisa terhubung ke internet itu cuma sedikit. Tapi misalnya itu kabelnya itu banyak, ya bisa banyak. Tapi ya aku akses klien atau perangkat yang bisa terhubung dengan internet itu kan yang aku yang bisa dipasang kabel aja, terbatas makanya. Itu susah jika perluasan jaringan. Nah, ini misalnya mau perluasan jaringan kan butuh kabel yang lebih panjang lagi dan lebih banyak lagi. Nah, itu harus beli kabel lagi gitu kalau misalnya mau perluasan jaringan. Lalu wireline harus ditempatkan di tempat yang aman. Ini karena kabel itu rentan, itu apabila keinjek atau aku kelindas benda apapun dan dia mudah rusak. Dan aku apalagi bayangin kalau bagian dalamnya itu bisa putus. Nah, udah putus sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalau kabelan itu harus ditempatkan di daerah aman yang nggak gampang diinjek orang. Lalu security pada wireline akan hilang pada kabel jaringan potong kayak ini. Misalnya kabelnya udah dipotong, apalagi ya udah sistem keamanannya hilang dan itu harus di-start ulang lagi. Nggak enaknya kayak gitu. Lalu kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel atau WiFi. Nah, kelebihannya ini, pengguna dapat saling berbagi file tanpa harus mencabut port dari satu komputer ke komputer lain. Nah, misalnya kalau jaringan kabel kan kalau kita mau akses ke internet itu harus dipasang kabel dulu, harus copot pasang kayak gitu. Nah, kalau nirkabel ini, WiFi ini, kalian nggak usah pasang kabel lagi, tinggal kalian membuka aku menu WiFi yang ada di HP kalian atau laptop kalian, cari aku SSID-nya, udah konekan, udah selesai. Itu kan lebih gampang. Lalu mobilitas tinggi, alat koneksi bisa dibawa kemanapun. Nah, kalau jaringan nirkabel kan tinggal pasang WiFi kan, nggak usah pasang kabel, jadi HP-nya pun
bisa kalian bawa kemana-mana, laptopnya kalian bisa bawa kemana-mana, asalkan masih ada di dalam lingkupan jaringan internet tersebut. Tapi kalau misalnya pakai kabel itu kan, kalau kalian udah itu laptop kalian udah dipasangi kabel terus kalian mau bergerak ke sana itu nggak bisa, soalnya itu kabelnya kan nggak bisa kalian bawa kemana-mana. Iya kalau kabelnya panjang, tapi kalau misalnya kabelnya panjang itu takutnya nanti malah rusak, ketarik-tarik. Jadi enaknya jaringan kabel. Lalu mampu mencakup lebih banyak pengguna. Nah ini kalau jaringan kabel itu kan pakai gelombang radio kan, pakai gelombang itu. Nah itu jadi bisa ada banyak pengguna yang bisa mengakses ke jaringan tersebut, jaringan internet tersebut. Beda sama kabel, kalau kabel kan disesuaikan dengan jumlah kabelnya. Kalau jumlah kabelnya 8, berarti yang bisa memakai itu cuma 8 orang. Tapi kalau kabel enggak, dia bisa menggapai banyak pengguna. Dapat menjangkau area yang mungkin tidak dapat dijangkau dengan kabel. Nah, misalnya ini, kalian itu mau akses internet di halaman rumah, tapi aku nggak bisa kalian pasang kabel. Kalaupun mau aku diakses, aku mau dipasang kabel sampai halaman rumah kan panjang dan ribet nanti gimana ngaturnya letaknya, karena kabel itu kan rentan rusak. Ini kalau makanya aku pakai jaringan kabel itu lebih enak lagi. Jadi walaupun kalian membawa HP ke kamar, ke halaman rumah atau kemanapun, asalkan masih aku jaringan internet yang tersedia itu bisa lebih gampang, lebih mudah dijangkau. Nah ini kekurangan, kecepatan transfer data biasanya lebih lambat daripada menggunakan kabel. Nah ini karena aku pakai gelombang radio kan, jaringan kabel itu lebih, aku nggak bisa stabil, apalagi itu kalau ada cuaca kayak gitu kan. Kalau kabel kan karena udah terpasang itu udah stabil, dia itu kecepatan bandwidthnya itu lebih stabil. Kalau ini enggak, kadang lambat kadang cepet, kadang kalau kalian mau download kan kadang bisa cepet kadang lambat, enggak enaknya lagi ya itu. Koneksi kabel mudah terhalang oleh berbagai penghalang seperti dinding. Nah ini kadang kalau kita mau mau pakai wifi terus pindah ruangan, nanti biasanya itu kecepatannya akan menurun karena itu gelombang radionya nggak nyampe ke ruangan sebelah. Kalaupun bisa nyampe itu lamban. Jadi lalu faktor cuaca akan sangat mempengaruhi kecepatan sinyal jaringan kabel. Ini juga soalnya kalau cuacanya tambah memburuk itu kecepatan sinyal itu akan menurun. Biasanya itu kalau sinyal di HP atau sinyal di TV kan gitu kan. Nah TV sama sinyal HP kan termasuk jaringan kabel juga. Jaringan kabel biasanya lebih kurang aman karena rentan terkena hack dan sebagainya. Nah ini kebanyakan tuh kasus hack atau pembajakan itu ini melalui jaringan kabel, karena kalau kita terhubung dengan dalam satu jaringan kabel yang sama dengan orang lain, ada kemungkinan orang lain tersebut itu dapat menghack kita. Beda sama jaringan kabel. Kalau jaringan kabel kan yang mungkin yang bisa menghack kita kan seseorang masuk ke jaringan yang kabel yang sama dengan kita, tapi kan yang punya akses di kabelnya itu kan. Tapi kalau jaringan kabel itu lebih rentan lagi karena yang ini mencakup lebih banyak pengguna dan dapat menjangkau area yang tidak dapat dijangkau. Jaringannya lebih luas dan lebih rentan. Nah ini ada jenis-jenis koneksi kabel, ada WLAN, WMAN, sama WLAN, hampir sama kayak pertemuan kemarin. Nah, apa itu WLAN? WLAN itu adalah jaringan kabel Lorentz yang meliputi luas jaringan hanya beberapa puluh meter saja. Fungsinya untuk penghubungan perangkat peripheral ke komputer atau hanya dua komputer dekat. Biasanya itu area pribadi aja, untuk benda-benda pribadi aja. Misalnya ini Bluetooth.
Bluetooth kan itu termasuk jaringan transmisi data atau transfer data yang tidak membutuhkan kabel. Kalian sering kan biasanya pakai ini HP antar HP kayak gini. Kalian mau ngirim gambar atau ngirim video, ya misalkan pakai Bluetooth atau mau mengkoneksikan HP dengan speaker karena mau menyalakan musik, ini bisa dibuka dengan Bluetooth. Nah, Bluetooth ini termasuk contoh WLAN. Lalu WLAN. Nah, WLAN adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai transmisi data. Nah, biasanya disebut dengan jaringan wireless atau WiFi. Jadi WiFi itu termasuk WLAN ya. Awalnya WiFi ditujukan untuk penggunaan jaringan nirkabel dan jaringan area lokal, tapi saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Ini contohnya. Ini biasanya kan ada di beberapa rumah orang yang sudah menggunakan ini WiFi untuk mengakses internet. Biasanya selain di rumah juga ini juga ditemukan di perkantoran atau sekolahan gitu. Biasanya untuk satu gedung atau satu rumah lingkupannya. Wireless Metropolitan Area Network adalah jaringan wireless dapat menghubungkan beberapa jaringan WLAN, contohnya WiMAX kayak gini. Nah, ini WLAN itu biasanya itu untuk yang menghubungkan beberapa WLAN. Nah, biasanya kan satu WLAN untuk satu gedung atau satu rumah. Nah, kalau WLAN itu menghubungkan antar WLAN, jadi menghubungkan WLAN yang ada di sini dengan yang ada di sini, di sini, di sini, gitu. Nah, fungsinya dia itu apa? Dia itu yang memancarkan jaringan ke gedung atau rumah penduduk yang membutuhkan jaringan internet kayak gitu. Dan ini biasanya itu mencakup satu kota, misalnya Kulonprogo atau satu kecamatan, kayak misalnya Giri Mulia. Ini W1, wah, malah pakai satu ini. Adalah jaringan nirkabel yang memiliki jarak yang sangat luas hingga mencakup sebuah negara dan benua. Memanfaatkan perangkat wireless daya tinggi serta frekuensi tinggi dan biasanya dipasang dengan antena pengarah sektoral. Sebuah WLAN berbeda dari WLAN dengan menggunakan teknologi jaringan seluler telekomunikasi mobile seperti LTE, GSM, dan lain-lain. Ini contohnya kan. Misalnya WLAN itu digunakan untuk kayak sinyal di HP kayak gitu. Nah, dan dia itu memancarkan untuk sebuah negara atau sampai satu benua. Misalnya kayak jaringan smartphone atau Telkomsel. Nah, Telkomsel itu kan hanya bisa diakses di wilayah Indonesia aja. Kalau mau diakses di negara lain, biasanya itu bayarnya lebih dan itu memerlukan tenaga lebih juga untuk satelitnya. Nah, hal ini dapat digunakan lokal multipoint jasa distribusi atau WiFi yang untuk menyediakan akses internet. Konektivitas hewan memungkinkan pengguna untuk menggunakan dengan laptop dan kartu WLAN untuk menjelajahi web, cek email, atau menyambung ke jaringan private virtual atau VPN dari mana saja dalam batas-batas regional layanan seluler. Nah, ini pada dasarnya WLAN adalah transmisi data teknologi WiFi jarak jauh dan topologinya terhubung dengan jalur backbone internet suatu ISP atau Internet Service Provider. Sedangkan WLAN sama dengan jaringan LAN yang menghubungkan beberapa konter suatu wilayah yang tidak dengan internet. Jadi yang WLAN itu kan untuk satu kota, satu gedung. Nah, kalau WLAN itu satu negara menghubungkannya. Jadi ini bukan antara WLAN sama WMAN juga ini. Biasanya ini untuk teknologi jaringan seluler untuk sinyal HP. Ini ada contoh perangkat jaringan nirkabel. Ada access point. Nah, ini mungkin kalian tuh biasanya nyebutnya itu WiFi itu atau modem WiFi. Nah, padahal ini namanya access point. Lalu ini ada wireless adapter, ada antena eksternal, Bluetooth, sama infrared. Nah, ada 5 contoh perangkat jaringan nirkabel. Pertama, access point. Nah, ini sebuah perangkat dalam jaringan komputer yang menciptakan jaringan lokal nirkabel atau WLAN. Access point akan dihubungkan dengan router atau hub atau switch
melalui jaringan internet dan memancarkan sinyal wifi di area tertentu. Untuk dapat terhubung dengan jaringan lokal yang telah dikonfigurasi, perangkat harus melalui access point. Access point berfungsi untuk mengizinkan atau menolak perangkat yang memiliki akses wifi, contohnya laptop dan HP, untuk terhubung dengan jaringan lokal yang sama. Ini biasanya untuk memancarkan wifi di rumah kalian atau di sekolah kalian. Asalkan dia terhubung dengan kabel Ethernet. Kabel Ethernet itu bentuknya kayak kabel UTP tadi, terus dihubungkan dengan aku provider sana, itu udah bisa. Lalu wireless adapter adalah wifi client yang merupakan tempat mengirim dan menerima data melalui jaringan wireless. Ini jadi misalnya kalian punya laptop atau komputer, kalian mau nyambungin ke internet melalui wifi, tapi nggak bisa karena nggak ada perangkatnya, bisa dipasangi ini. Jadi kalau yang ini bentuknya berarti bisa dipasang copot, tapi kalau ini berarti harus ditanam terus karena ini bentuknya ada chipnya. Fungsi untuk menerima dan menyebarkan atau memberikan sinyal koneksi wifi dari suatu komputer ke komputer lainnya. Misalnya ini kalau misalnya komputer kalian nggak ada perangkat wifi, mau nyambung wifi, kalian tinggal pasang ini atau ini, atau mungkin komputer kalian itu udah ada, kalian punya komputer udah ada wifi-nya, terus mau kalian bagikan ke perangkat lain, misalnya HP, bisa dipasangi ini juga. Yang ketiga, antena eksternal. Antena adalah alat untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik, bergantung kepada pemakaian dan penggunaan frekuensinya. Bisa berwujud berbagai bentuk, mulai dari sebatas kabel, dipol, ataupun yagi, dan sebagainya. Antena berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya, lepaskan ke udara atau ruang. Antena juga berfungsi menerima sinyal elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Pada radar atau satelit sering dijumpai antena yang dapat menjadi radiasi dan penyeimbang sekaligus. Namun pada teleskop radio hanya menjalankan fungsi penyeimbang saja. Gunanya antena itu kayak gitu, bisa menerima sinyal elektromagnetik atau meradiasikannya atau membagikannya. Hampir sama kayak wireless adapter tadi, tapi kalau ini itu sinyal elektromagnetik, biasanya itu ini untuk menangkap sinyal apa. Lalu yang keempat, Bluetooth. Ini sedang kita jumpai di HP kalian. Bluetooth adalah peralatan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan media kabel, misalnya smartphone dengan smartphone dan perangkat lain terpasang Bluetooth. Bluetooth beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan frekuensi Hopkins Receiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi tanpa kabel dengan jarak yang terbatas. Berfungsi untuk media komunikasi antar perangkat sehingga mempermudah pengiriman atau sharing file, audio, bahkan video. Bluetooth diciptakan untuk menggantikan media perantara sehingga lebih praktis dan lebih efisien. Biasanya kalian mau ngirim video atau gambar bisa tanpa mengurangi pulsa. Mungkin kalau zaman sekarang kan kita pakai WA ya, mau ngirim gambar lewat WA, tapi untuk jarak jauh. Tapi kalau misalnya mau ngirim ke temen, kalau jaraknya udah dekat kayak gini, bisa kirim lewat Bluetooth. Ini yang sekarang lagi ngetren share it ya. Tapi menurut ibu lebih enak pakai Bluetooth, soalnya nggak ada iklannya dan langsung gitu. Nah, ini adalah contoh perangkat Bluetooth. Misalnya kalian punya laptop atau komputer yang nggak ada Bluetoothnya, bisa dipasangi ini biar bisa jadi Bluetooth. Lalu yang kelima adalah infrared. Infrared adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari pada cahaya hitam, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Radiasi infrared merah ini memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mm. Dulu di zaman
ibu masih seumuran kalian, masih SMP SMA gitu, dulu kalau mengirim gambar tuh lewat infrared. Jadi biasanya itu ada di ujung HP, terus cara ngirimnya itu ujung HP ini sama ini harus didekatkan baru bisa ngirim file berupa gambar, video atau lagu. Tapi kalau zaman sekarang karena udah ada Bluetooth sama SHARC, jadi fungsi infrared itu mengirim data itu udah gak kepake lagi. Sekarang mungkin biasanya itu gunanya buat sensor, misalnya itu mau jadiin HP jadi remote TV itu bisa, atau remote AC, atau bahkan mungkin pendeteksi wajah sebagai kunci layar itu biasanya pakai infrared ini. Ini ada 3 cara mengoneksi komputer ke internet. Nah ini baru caranya. Tadi kan medianya ada media jaringan kabel sama kabel. Sekarang cara koneksinya. Nah ini bisa memakai melalui jaringan, ada yang melalui jaringan saluran telepon sama melalui GPRS. Nah kalau melalui jaringan ini tuh dibagi jadi 3 lagi. Ada 3 macam jaringan kan yang menghubungkan komputer ke internet, yaitu jaringan LAN. LAN itu maksudnya kabel LAN tadi, ada WiFi, sama tethering pada smartphone. Cara ini biasanya digunakan di perusahaan, warnet, sekolah atau kampus maupun di rumah. Biasanya kalau yang LAN sama WiFi kan itu kalau nggak sekolah, kampus atau perusahaan atau warnet. Kalau tethering ini biasanya pribadi, di perorangan, kadang di rumah atau di sekolah. Lalu ada lagi melalui saluran telepon langsung atau dial-up. Cara ini biasanya digunakan untuk kegiatan yang bersifat sama atau pribadi oleh pemakai komputer di rumah, karena sekarang kayaknya jarang. Terus melalui GPRS, cara bukanya yaitu komputer dihubungkan ke internet melalui GPRS ini, dan proses komunikasi dan informasi dilakukan melalui gelombang tadi. Sekarang tugas kalian, nah, coba terangkan langkah-langkah menyambungkan smartphone kalian ke jaringan yang satu, itu WiFi. Gimana caranya, langkah-langkahnya? Kalian kasih langkah-langkah dari mulai aktifin menu WiFi, pilih SSID-nya, terus masukin apanya, masukin atasannya, lalu tunggu apa, nah itu kalian tulis. Lalu yang kedua itu tethering ke smartphone lain. Kalian bisa pinjam smartphone teman kalian atau ayah ibu kalian atau saudara kalian, itu kalian tetheringkan. Nah itu cara tetheringnya itu kalian tulis juga. Misalnya pertama cari menu tethering di HP, terus setelah itu buka HP yang lain, terus gimana ya. Nah itu sama terangkan melalui tulisannya, tapi tugas dikumpulkan hari Senin setelah PPKM berakhir, berarti Senin depan di meja Bu Murah. Terima kasih. Ingat, dilarang keras menabung tugas karena hanya akan mencakrakan diri sendiri. Oh ya, misalnya apa tuh, Senin depan kalian nggak bisa mengumpulkan tugas ini, bisa melalui kesepakatan dengan wali kelas. Misalnya itu ternyata wali kelas kalian tidak mengizinkan untuk mengumumkan di hari Senin, atau kalian tuh diminta untuk hari lainnya, atau misalnya kalian isoman, bisa beritahu bumi dulu gitu ya. Terima kasih. Tapi jangan numpuk tugas, jangan menabung tugas sampai bertumpuk-tumpuk di akhir, itu nggak boleh. Terima kasih. Salam.